Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teori asam basa. Teori asam basa itu ada 3. Yang pertama itu adalah teori Arrhenius, keduanya adalah teori Bronsted-Lowry, kemudian yang ketiganya adalah teori Lewis. Oke, kita langsung ke yang pertama. Yang pertama itu adalah teori dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, yang disebut dengan asam atau basa, nah ini wajib dilarutkan ke dalam air. Nah ini jadi wajib harus dalam air. Asam, menurut Arrhenius, kalau dalam air, dia itu akan menghasilkan ion H+. Nah, sedangkan basa, kalau dalam air, itu akan menghasilkan ion OH-. Jadi, misalkan, kita ambil contoh, misalkan di sini ada HCl. Nah, kalau dalam air itu HCl itu akan menjadi apa? Itu akan terionisasi, akan menjadi H+, ditambah dengan Cl-. Nah, ini ada H+, berarti dia itu berperan sebagai asam. Contoh lain, misalkan di sini ada KOH. Nah, kalau kita ionkan kan ini akan terbentuk menjadi K+ ditambah OH-. Berarti dia berperan sebagai basa. Jadi intinya di Arrhenius melihat aja, kalau ada H-nya atau H+-nya dia itu akan asam, kalau ada OH-nya dia itu akan berperan sebagai basa. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua itu adalah teori dari Bronsted-Lowry. Nah kalau tadi atau Arrhenius ya, bahwa teorinya itu wajib di dalam air. Sedangkan kalau Bronsted-Lowry enggak. Jadi ini untuk mengatasi kelemahan dari Arrhenius. Kalau Arrhenius itu kan wajib dalam air. Kalau Bronsted-Lowry enggak. Jadi walaupun tidak dalam air ya itu bisa. Nah yang disebut dengan asam menurut Bronsted-Lowry ini adalah donor dari proton. Proton ini boleh ditulis juga sebagai H+. Sedangkan basa, nah itu adalah akseptornya. Berarti ini adalah akseptor dari proton atau H+ ya. Kalau donor itu artinya pemberi ya. Sedangkan kalau akseptor itu artinya kebalikan dari donor. Berarti dia itu adalah penerima. Kita misalkan ambil contoh. Nah, di sini ada H2O, kemudian kita tambahkan dengan HCl. Nah, ini akan terbentuk menjadi H3O+ ditambah dengan Cl-. Untuk lihat berperan sebagai asam atau basanya, kita pasangkan dulu ya. Nah, ini kan H2O, itu sama. Nah, ini kan bisa kita pasangkan dengan H3O, karena sama-sama ada O-nya. Kemudian HCl, berarti dia itu akan berpasangan dengan Cl-. Nah, terus kemudian kita lihat ya, kalau H2O jadi H3O itu kan nambah H-nya, berarti dia akan menerima H, sedangkan HCl itu akan berkurang H-nya jadi Cl-. Berarti dari sini kita bisa sebut yaitu bahwa HCl itu adalah asam, sedangkan H2O adalah basa. Yang pasangannya tinggal dibalikin aja. Kalau basa, berarti dia itu akan berpasangan dengan asam. Sedangkan yang asam, ini akan berpasangan dengan basa. Kalau yang sebelah kanan disebutnya sebagai asam atau basa konjugasi. Gitu ya. Oke, kita ambil contoh yang lain. Misalkan di sini ada H2O lagi. Kita tambahkan dengan NH3. Nah, ini akan terbentuk menjadi NH4+, kemudian ditambah dengan OH-. Langkah pertama sama, kita pasangkan. Berarti di sini H2O, dia itu akan berpasangan dengan OH-. Sedangkan NH3, ini akan berpasangan dengan NH4+. Nah, dari sini berarti kan lihat ya, H-nya, H2O dengan OH- itu kan banyakkan H. Berarti H-nya itu berkurang 1, atau dia itu akan ngasih ke NH3.
berarti H2O ini akan berperan sebagai asam, sedangkan NH3 dia itu berperan sebagai basa. Sehingga di sini pasangannya H2O berpasangan dengan OH-. Berarti artinya OH-nya ini adalah basa, sedangkan NH4 plusnya berarti dia itu adalah asam. Asam konjugasi. OH-nya berarti basa konjugasi. Kalau nanti misalkan yang ditanyakannya itu adalah pasangannya. Nah, ini yang ditanyakan itu adalah pasangan asam basa konjugasinya. Berarti ini tinggal kita masukin aja yang berpasangan, dua-duanya ya. Berarti ini boleh H2O dengan OH- gitu ya. Yang satunya lagi berarti boleh NH3 dengan NH4+. Ya, berarti yang ini juga sama ya. Nanti kalau ditanyakan asam basa konjugasinya, berarti H2O dengan H3O+, atau HCl dengan Cl-. Nah, kita lihat di sini ya, ternyata bahwa H2O itu bisa berperan sebagai asam dan bisa juga berperan sebagai basa. Nah, kalau ada zat yang bisa berperan sebagai asam dan bisa berperan sebagai basa, ini disebut sebagai ampoter. Ampoter itu artinya adalah bisa asam, kemudian bisa juga berperan sebagai basa. Oke, untuk yang selanjutnya atau teori yang ketiga, nah ini adalah teori Lewis. Nah, sama seperti Arrhenius, Bronsted-Lowry, teori Lewis juga ya sama. Kita bagi menjadi dua. Ada yang asam, ada yang basa. Nah, kalau menurut Arrhenius, asam itu bukan donor ya, tapi ini mah adalah akseptor. Nah, yang dibicarakannya ini juga bukan proton, tapi PEB atau kepanjangan dari pasangan elektron bebas. Berarti basanya itu adalah donornya, donor dari pasangan elektron bebas. Kita ambil contoh, nah misalkan di sini ada H2O ditambahkan dengan H+, ini akan terbentuk menjadi H3O+. Nah, untuk mengetahui mana asam dan mana basa, ingat ya, kalau Lewis itu ada yang disebut dengan struktur Lewis. Jadi harus kita gambarkan dulu. H2O pusatnya adalah O. Ingat O itu adalah golongan 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan H itu golongan 1. Berarti kan kita gabungkan. Ini juga sama. H golongan 1. Gabungin. Kemudian ditambah dengan H plus A itu asalnya golongan 1. Karena plus berarti dikurangi 1. Sehingga ini nggak punya apa-apa. Jadi untuk bergabungnya, nah itu caranya. Ini pasangan elektron bebasnya. Nah ini akan ngasih. Atau H2O ini akan ngasih ke H+. Sehingga dari sini bahwa H2O itu akan berperan sebagai basa. Sedangkan H+ itu akan berperan sebagai asam. Oke, kemudian contoh yang lain. Nah, misalkan di sini ada apa? Ada NH3, misalkan saya tambahkan dengan BH3. Ini akan terbentuk menjadi NH3BH3. Oke, berarti yang berperan sebagai asam apa? Yang berperan sebagai basa apa? Nah, langkahnya sama. Kita lakukan atau kita gambar dulu. Berarti ini kan NH3. 1, 2, 3, 4, 5. Karena N golongan 5. H golongan 1. Berarti ini gabung ya. Ini H yang bawah juga gabung. Kemudian H yang kiri juga sama gabung. Nah, kemudian untuk yang BH3, B itu golongan 3. Berarti 1, 2, 3. H-nya golongan 1. Nah, dari sini berarti kan kita kelihatan yang punya pasangan elektron bebas itu kan yang NH3. Sehingga untuk berikatan antara NH3 dengan BH3 itu NH3 ngasih pasangan PEB-nya ke BH3. Berarti dari sini boleh dikatakan NH3-nya basa, sedangkan BH3-nya adalah asam. Oke, sekian untuk pembelajaran teori asam basa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.